Halo, selamat datang di channel Jerry Pratama. Hari saya akan membagikan build atau rencana upgrade Vector Ground saya. Upgrade ini hanya sebatas rencana, jadi untuk hasil kedepannya masih belum diketahui. Untuk permainan ground ini ada dua disiplin yang wajib atau harus dipakai. Jika bermain murni ground and pound, kalian bisa menggunakan disiplin judo dan wrestling. Tetapi jika bermain submission, maka wajib memakai judo dan BJJ. Yang dibahas lengkap hari ini itu terkhusus ground and pound saja, tetapi saya akan menambahkan sedikit rencana untuk upgrade Vector submission. Di permainan ground kita harus mengambil semua peluang yang diberikan dari disiplin dan talent. Jika tidak, kemampuan Vector tidak akan maksimal. Pertama-tama saya akan membahas talent untuk permainan ground and pound. Untuk talent common, itu namanya muscle memory. Efeknya akan terus aktif sejak takedown pertama berhasil. Dapat meningkatkan damage takedown 100% dan mengabaikan takedown dev lawan sampai 40%. Saya yakin efek ini akan terus aktif sejak takedown pertama berhasil karena melihat damage takedown yang konstan. Jika peningkatan itu hanya terjadi di awal takedown atau di takedown pertama, maka seharusnya ada penurunan damage di takedown selanjutnya. Karena memang trigger dari dua efek talent ini sama, artinya efek mengabaikan takedown dev pun akan berlaku sama juga. Jadi efeknya akan terus aktif sejak takedown pertama berhasil. Untuk slot rare itu diisi dengan talent slamming. Talent ini akan terus aktif tanpa syarat, dapat meningkatkan damage takedown sampai 25% dan meningkatkan kesuksesan takedown sampai 5%. Ini cukup membantu ya. Jadi sejak talent pertama tadi yang dicari itu cuman buat tingkatin keberhasilan takedown. Kalau mainnya submission ada talentnya sendiri ya. Untuk slot epic diisi oleh talent ground gamble, dapat meningkatkan strike dive sampai 65% dan mengabaikan takedown dive lawan sampai 40%. Jadi totalnya di sini ada peningkatan 80% peningkatan untuk takedownnya ya di sini. Saya sebut ini peningkatan, tapi sebenarnya ini adalah mengurangi takedown dive lawan ya. Tapi bagi kita ini adalah peningkatan. Dari 3 slot itu tadi semuanya hanya diisi oleh buff yang tidak memberikan akselerasi ke Vector ya. Baik itu kemampuan combo, inisiatif atau yang lainnya. Jadi jangan berharap Vector kita itu dapat bersaing saat masih berdiri. Lawan kita yang bermain stand up itu jelas-jelas memiliki talent yang lebih unggul ya untuk pertarungan di sana. Tapi ini tidak menutup kemungkinan kalau kalian punya unique stats yang bagus di bagian disiplin. Sebenarnya udah kelihatan kunci kemenangan di game ini ya. Itu sederhana. Nomor 1 itu intensitas serangan atau agility. Mau stable apapun pertahanan sampai nggak bisa KO bahkan, itu nanti ujung-ujungnya bakal cuman jadi samsak ya kalau inisiatifnya kalah atau agility ya. Lalu kenapa saya buat Vector ground? Jadi sebenarnya masalah main ground itu ada di slotnya takedown ya. Saat sudah berhasil di posisi ground and pound dominan, pemain ground itu akan lebih mudah menyerang dengan lebih sedikit perlawanan. Memang ada kemungkinan besar untuk escape, tapi semenjak update kemarin saya mau coba lagi ya. Walaupun talent ground di nerf ya, tapi yang saya lihat ini seperti buff untuk main ground. Karena menurut saya penurunan nilai talent yang saya lihat itu hanya untuk menyimbangkan dengan talent cleanse yang namanya stat fast post ya, yang sudah diturunkan cukup banyak. Persentase penurunan untuk talent ground itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan penurunan di talent cleanse. Sehingga bisa dibilang ini mengungguli pemain cleanse ya. Sebelumnya itu kita kalah dari pemain cleanse untuk presentasinya. Halo semua, saya datang dari masa depan membawa berita update. Video ini dibuat agak lama sebelum kemunculan update rebalancing baru-baru ini. Nah, jadi talent ground gamble sekarang hanya menurunkan 30% takedown dev lawan. Artinya sudah bisa tebak sini developer itu mau nyimbangin yang mana. Ya, sekarang talent ground dengan talent cleanse kalau di total ya, keduanya punya persentase yang sama ya. Saya agak bingung sama seringnya update rebalancing ini ya. Rebalancing talent, nampaknya developer itu sedikit pelin-pelan dalam menentukan keseimbangan dalam game. Pendapat saya, keseimbangan seperti ini dengan cara menyamakan persentase tidaklah benar-benar efektif. Karena dari awal, cara bertarung Vector antara ground dan cleanse itu sudah sangat berbeda sekali. Dari perbedaan itu pun bakal ada selisih DPS-nya. Jadi menyimbangkan persentase talent itu bukan solusi menurut saya. Biarkan pemain sendiri yang menentukan arus yang mereka sukai. Di game manapun pasti ada beberapa build atau karakter race atau apapun itu ya, yang bisa dibilang lebih sedikit peminatnya karena mereka tahu yang terbaik dari pengalaman banyak orang. Keseimbangan absolut itu sangat sulit. Selagi tidak terlalu overpower, lebih baik dibiarkan saja. Biarkan pemain sendiri yang bereksperimen tentang kelemahan itu. Daripada terlalu pusing melakukan rebalancing seperti ini, lebih baik memikirkan update perkembangan game ke depannya. Maaf, ini terlalu kebanyakan curhat ya, itu aja. Ada juga disiplin karate yang sebelumnya mengalami kesalahan perhitungan di update sebelumnya ya. Alhasil sekarang memiliki efektivitas yang menurun terhadap takedown dibandingkan sebelumnya.
Untuk upgrade-nya itu seperti ini, sisa skill point kemungkinan akan ditambahkan nanti ke salah satu pertahanan, entah itu kick dev, niche dev, atau yang lainnya. Atau bisa juga submission, karena ini hanya sebatas rencana percobaan. Walaupun susunan talent dan disiplin tidak sesuai, tapi sepertinya akan cocok jika menyandingkan skill submission dengan ground endpoint ini. Dengan susunan disiplin dan talent yang tidak cocok, kemungkinan skill submission ini tidak akan selalu digunakan. Skill ini hanya digunakan ke lawan yang memiliki rate submission dev yang kecil saja, sementara jika cukup besar, hanya berlaku ground endpoint normal tanpa submission. Tapi mengingat cukup banyak orang yang mengabaikan skill submission dev, kemungkinan game plan submission pun akan lebih sering digunakan. Untuk jumlah upgrade, saya rasa 1000 sampai 2000 poin itu cukup untuk mengalahkan orang yang tidak mengupgrade submission dev-nya. Itu saja video hari ini, terima kasih.